Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah yang dilakukan di rumah masing-masing secara live. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Peggy Kanoni Lintang. Melayani dan memberi adalah teladan yang Yesus berikan bagi setiap murid. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita dimampukan untuk melayani Tuhan dan sesama. Marilah bersama mensyukuri setiap kemampuan yang Tuhan berikan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan persekutuan kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1b sampai dengan 2. Demikian firman, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
marilah merendahkan diri untuk mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sering kami lalai dalam melaksanakan tugas, panggilan dan pengutusan-Mu, dan kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami. Oleh Roh Kudus, kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dalam doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup bagi kami semua, kami bermohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu melalui pembacaan Alkitab yang akan kami baca, bahkan juga lawatan firman-Mu yang akan kami renungkan di rumah kami masing-masing ketika kami berada di rumah aja. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati kami
Biarlah hikmat sorgawi, bahkan akal budi daripada Tuhan melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bahwa kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini kita selalu pakai dan gunakan dengan terus berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, berita pada hari Senin yang lalu, tanggal 20 April 2020,
Kita ketahui bersama bahwa seorang ibu meninggal dunia karena menahan lapar. Dan selama 2 hari lamanya, seorang ibu ini hanya minum air galon. Dan mempunyai seorang 4 anak yang masih kecil-kecil. Ibu ini memiliki seorang suami, tetapi suaminya hanya juga seorang pemulung. Nah, saudara, ini sangat miris dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan berita ini. Karena pandemi COVID-19 ini, dampak-dampak masyarakat semakin hari membuat semakin menderita. Untuk itulah hari ini, saat ini juga, tepatlah waktunya kita semua di hari yang kudus, yang suci ini terus berharap dan bermohon di bawah kaki salib Tuhan, agar supaya Tuhan benar-benar dapat memulihkan akan kondisi kita yang masih melanda di dunia ini dengan adanya wabah penyakit. Kita tetap mendoakan pemerintah, saudara, agar supaya pemerintah memberikan bantuan-bantuan secara merata, sehingga segala sesuatunya dapat dilakukan juga dengan baik. Dan juga kita mendoakan dunia ini agar ada mujizat Tuhan yang terjadi, sehingga wabah penyakit ini diangkat oleh Tuhan secara totalitas. Tetapi indah pada waktunya. Tunggu waktu Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan umat manusia. Saat ini pembacaan dan perenungan kita dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 1 sampai dengan 7. Kita mengenal bahwa seorang Yehezkiel adalah keturunan dari seorang imam yang berasal dari Yerusalem. Dan di umurnya atau usia yang kurang lebih 30 tahun, Tuhan memilih Yehezkiel, Tuhan memanggil Yehezkiel untuk dipakai menjadi alat penyambung lidah Allah, menyampaikan nubuatan, menyampaikan setiap penglihatan, bahkan di dalamnya ada pesan Allah, agar supaya umat Tuhan dapat melihat kemahakuasaan Allah yang sungguh berotoritas atas kehidupan manusia. Kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, kondisi juga pada waktu itu bangsa atau umat Tuhan ini berada dalam pembuangan, tawanan di bangsa Babel. Karena hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak layak, yang tidak Tuhan sukai dalam kehidupan umat. Yang pertama, mereka tidak taat lagi. Yang kedua, Israel terus menyembah Baal-Baal dan meninggalkan bait suci Allah. Yang ketiga, Israel terus mengeraskan hati, bebal di hadapan Tuhan untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan murka, sehingga mereka kembali ditawan dalam pembuangan di bangsa Babel. Dan ada tahapan-tahapan ketika mereka masuk dalam pembuangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah otoritas Tuhan berkarya dalam kehidupan Yehezkiel, bahwa dalam pembuangan itu Tuhan menaruh karunia, penglihatan karunia, nubuatan dalam kehidupan Yehezkiel, sehingga dapat menyampaikan segala sesuatu apa yang Tuhan mau utarakan dalam kehidupan umat Tuhan. Kondisi di pasalnya yang ke-36 ini dengan judul perikop pembaharuan Israel, bahwa ada pemulihan, pengharapan yang besar, yang dahsyat Tuhan karuniai dalam kehidupan umat Tuhan. Tuhan melihat bahwa ketika umat Tuhan berada di dalam pembuangan di tanah Babel, bangsa-bangsa lain yang memusuhi Israel, bangsa-bangsa yang membenci Israel, termasuk bangsa Edom,
Kita ketahui bersama saudara bahwa bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau, saudara Yakub. Esau yang membenci Yakub dengan keturunannya, dalam kurung di sini adalah Israel. Sehingga inilah kesempatan dalam kesempitan bangsa-bangsa lain dan terlebih khusus bangsa Edom mau merebut, mau menjarah tanah perjanjian Allah ini atau negeri Israel, yaitu tanah Yerusalem. Sehingga di sini membuat Allah menjadi murka juga dalam kehidupan bangsa-bangsa yang sudah berani untuk mengambil kemuliaan Tuhan melalui tanah perjanjian itu, saudara. Sehingga hal ini mau disampaikan melalui Yehezkiel bahwa di sini Tuhan akan menghukum umat yang mau merebut tanah perjanjian Allah ini, yaitu bangsa-bangsa lain daripada bangsa Israel itu. Di sini dikatakan di ayat yang ke-7, bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Noda di sini diartikan bahwa hukuman Allah yang akan dilimpahkan dalam kehidupan mereka ketika mereka akan menjarah tanah perjanjian itu. Allah berbicara melalui Yehezkiel agar supaya umat pun selalu tetap bertekun dan selalu taat kepada panggilannya, sehingga Tuhan akan memulihkan. Yang pertama, Tuhan memulihkan bangsa atau negeri Israel yang akan kembali digarap dan ditanami dan menghasilkan tanah yang subur, kaya akan susu dan madu. Yang kedua, bahwa bangsa-bangsa yang sudah mengolok-olok dan akan merampas tanah Israel itu, mereka akan menanggung noda mereka. Artinya hukuman terjadi atas mereka. Dan yang ketiga, saudara, di sini mau dikatakan lewat nubuatan Allah melalui Yehezkiel untuk umat Tuhan yang ada dalam pembuangan di Babel, bahwa Allah akan memulihkan hati mereka. Allah memulihkan batin mereka selama dalam pembuangan. Iman mereka kembali dilatih untuk tetap taat dan berbalik kepada Allah Sang Pencipta, bahkan juga yang memberikan otoritas dalam kehidupan umat Tuhan ini. Mereka dipulihkan dan ada pertobatan dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin di antara kita juga sudah merasakan ada kejenuhan, merasakan kebosanan dengan hanya berada di rumah aja. Walaupun banyak karya-karya yang bisa kita lakukan, hal-hal yang positif, memasak, bekerja secara online, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi manusiawi, kita pun akan mengalami pengeluhan karena mungkin kita sudah mengalami krisis ekonomi yang sudah semakin drastis menurun akhir-akhir ini. Itu terbukti, saudara, dalam berita-berita di televisi, realita yang terjadi di negara Republik Indonesia merasakan dampak sosial ekonomi ini semakin meningkat. Tingkat kemiskinan mulai menurun, tingkat pengangguran, bahkan juga banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan. Untuk itulah hari ini nubuatan Allah melalui firman-Nya mau memberikan kita pengharapan buat saya dan saudara bahwa pemulihan akan terjadi dengan waktu Tuhan yang tepat. Dan Allah berbicara melalui firman saat ini bahwa Tuhan akan memulihkan dunia ini, Tuhan memulihkan negeri kita, bahkan Tuhan akan memulihkan kota kita tercinta ini. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang berduka dihiburkan, ekonomi kita diperbaiki.
bahwa Tuhan telah menyediakan jasmani kita. Itu yang pertama dalam pemulihan Allah mulai hari ini sampai seterusnya. Pemulihan Allah yang kedua dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, yaitu hati kita secara rohani, secara spiritual. Mengapa demikian? Mungkin yang waktu lalu sebelum adanya COVID-19 ini, kita masih bermalas-malasan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita masih ogah-ogahan untuk datang menyembah dengan Tuhan. Tetapi dengan adanya situasi seperti ini, saya percaya setiap kita, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap jam, kita terus berada, melipat tangan kita untuk mendoakan dunia ini, mendoakan negeri ini, mendoakan pribadi kita, keluarga kita, ekonomi kita. Untuk itulah pada akhirnya marilah kita lebih fokus kepada pemulihan rohani kita untuk Tuhan. Mungkin di masa yang lampau kita memiliki kepahitan, kita memiliki kekerasan hati, kita memiliki kecongkakan, kita memiliki iri hati, dengki, picik, dan sebagainya. Dan hal inilah yang Tuhan mau kita tinggalkan. Dan ada harapan baru ketika kita hidup di dalam pertobatan dengan Tuhan. Dan musuh yang terbesar dalam kehidupan kita yang melanda, merasuki hati dan pikiran kita, beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, kepahitan, keras hati, dan lain sebagainya. Dan untuk itulah saat ini Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru, dan Tuhan memberikan hati yang taat untuk saya dan saudara-saudara. Kita bisa lihat dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah kita tetap stay home, di rumah aja. Jangan mengeraskan hati kita untuk kita berada, berkeliaran di luar dan dimanapun, tetap tinggal di rumah. Dan selalu rajin cuci tangan dan lipat tangan agar supaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Oh sungai Rama, limpahkan kasih, sembuhkan bumi yang menggerak. Oh sungai Rama, limpahkan kasih, hapuskan darah yang gersanglah tanah, terbakar hangus, benih tak tumbuh, kering lemah. Oh sungai Rama, limpahkan kasih, dan bumi ini selamatkanlah. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk masuk di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami sudah mendengarkan suara Tuhan melalui lawatan firman-Mu yang kami dengarkan di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu ini akan terus menguatkan iman percaya kami untuk tetap stay home di dalam rumah kami, untuk melakukan karya-karya, untuk mengerjakan segala sesuatu yang positif, sehingga kami percaya dengan ketaatan dan ketekunan kami itu, kami melihat keajaiban yang berasal daripada Tuhan, bahwa mujizat-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami, terlebih khusus kehidupan dunia ini yang masih dilanda oleh wabah penyakit COVID-19 ini. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami, teruslah berbelas kasihan kepada kami semua, agar supaya sakit penyakit atau wabah penyakit ini diangkat oleh Tuhan. Dan kami percaya itu semua ada waktu Tuhan, dan kami menantikan dengan penuh kesabaran dan ketabahan kami. Dengan lawatan-Mu, biarlah kami terus menumpangkan tangan atas dunia ini, atas negeri ini, bahkan juga atas kota kami tercinta ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati kehidupan jemaat Tuhan, terlebih khusus GPB Jemaat Bukit Sion di Balikpapan ini. Kau berkati para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, jemaat mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 11. Engkau memberkati kehidupan di dalam rumah tangga mereka ketika dalam menjalankan hari-hari ke depan, agar supaya dalam kehidupan mereka selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar supaya juga dengan jemaat yang mungkin dalam keadaan kondisi sakit, Engkau Tuhan menghampiri kehidupan mereka. Jemaat yang berada di dalam kondisi tubuh, kelemahan tubuhnya mulai dari sektor 1 sampai dengan 11, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu akan disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan juga memberkati sukacita yang dialami oleh jemaat Tuhan ketika sedang bersyukur di minggu-minggu berjalan ini. Tuhan menambah-nambahkan ucapan syukur mereka, sehingga mereka pun melihat bahwa dalam suka maupun duka, kehidupan mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkau terus memberkati gereja-gereja kami ini Tuhan, agar supaya terus tertunduk di hadapan Tuhan dan melihat lawatan akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu di seluruh dunia, di negeri kami, bahkan di kota kami ini, dengan penuh kedahsyatan yang ilahi daripada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Masih banyak yang kami pinta Tuhan, tetapi Engkau yang lebih mengenal pribadi keluarga kami, sehingga Engkau yang akan terus menjawab setiap kebutuhan, setiap kehidupan apa yang kami harapkan dan yang kami cita-citakan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8
ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan sebanyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu.
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.